selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Nah, Ibu, perkenalkan saya perawat Safa yang sedang bertugas di sini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ratu. Dengan Ibu Ratu ya, Bu ya. Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu baru selesai melahirkan ya, Bu ya? Iya, betul. Kebetulan anak yang keberapa ini, Bu? Anak-anak. Anak yang pertama ya, Bu ya. Baik, Ibu. Jadi tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penkes ya, Bu ya. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai cara menyusui dengan baik yang benar agar mendorong keluarnya ASI Ibu secara maksimal sehingga keberhasilan menyusui ibunya tercapai ya, Bu ya. Nanti ada beberapa aspek yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai mencuci tangan sebelum menyusui, memijat areola, cara menyusui dengan berdiri, dengan duduk, dengan posisi madonna, dan lain-lainnya, Bu ya. Nanti banyak yang saya akan sampaikan ke Ibu. Untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit, Bu. Tempatnya di sini saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya, Bu ya. Baik, Ibu. Kalau begitu saya tutup tirai dulu ya, Bu ya. Jadi Ibu, di sini saya ada beberapa alat ya, Bu ya. Yang pertama di sini ada pentem anak, lalu selanjutnya di sini ada pentem payudara, di sini ada alat gendong, lalu ada hand rub, ada wasap yang sudah direndam oleh air hangat, di sini ada baby oil, dan juga di sini saya memiliki leaflet, Bu, yang nanti bisa Ibu baca ya, Bu ya. Nah, Ibu, ini boleh dipegang dulu. Nah, yang pertama yang kita lakukan sebelum Ibu menyusui adalah cuci tangan dengan 6 langkah. Ini Ibu, hand rubnya kita simpan di atas telapak tangan. Ibu bisa mengikuti saya ya, Bu ya. Caranya kita letakkan di atas telapak tangan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebelahnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sela-sela jari, Bu. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya teknik mengunci 1, 2, 3, 4. Sela-sela ibu jari sebelahnya. Lalu kuku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, saya pakai sarung tangan dulu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya hal yang pertama yang harus Ibu lakukan sebelum Ibu menyusui adalah Ibu harus membersihkan daerah payudara Ibu dengan menggunakan wastafel hangat. Nah, Ibu bisa membersihkannya secara menyeluruh, Bu. Seperti ini ya, Bu ya. Nanti Ibu bisa dari atas sini sampai menuju dari areola ini, Bu, sampai menuju ke puting ya, Bu ya, agar daerahnya bersih. Nah, selanjutnya Ibu bisa melakukan pemijatan, Bu, pada daerah areola seperti ini, Bu ya, secara perlahan. Nah, sampai air susunya keluar, Bu, sedikit. Nanti setelah itu Ibu bisa mengoleskan. Kalau sudah keluar, Ibu bisa mengoleskan pada daerah areola dan juga daerah nipel. Agar apa? Ini tuh tujuannya agar terdisinfektan secara alami ya, Bu ya. Selain itu juga menjaga kelembapan daerah areola dan juga daerah nipel seperti itu. Bisa lanjut ya, Bu ya? Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menyusui dengan berdiri. Kita berdiri ya, Bu. Baik, Ibu, di sini sudah ada pentem bayi. Saya akan mendemonstrasikan cara menyusui dan cara menggendong dengan cara berdiri. Ibu bisa menopang bayinya dengan satu tangan ya, Bu ya. Posisi kepalanya berada di lingkungan siku dan juga melekat pada badan Ibu. Posisinya menghadap pada badan Ibu, dan Ibu harus memperhatikan bahwa posisi telinganya tadi sejajar lurus dengan posisi bahu. Seperti ini ya, Bu ya. Coba sekarang Ibu boleh dicontoh yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti ini ya, Bu ya. Nah, posisi telinganya ini harus sejajar ya, Bu, dengan dengan bahu anaknya. Ini ditopang di sela-sela di lengkungan siku Ibu. Seperti itu ya, Bu. Gimana, Bu? Dapat Ibu pahami? Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, selanjutnya hal yang harus Ibu perhatikan kalau misalkan Ibu mau menggendong dan menyusui pada posisi duduk, Ibu harus mencari posisi Ibu yang nyaman dulu. Nah, setelah itu posisi kakinya itu tidak boleh menggantung, Bu, agar tidak pegang. Nah, selanjutnya Ibu bisa memberi bantalan di belakang sini. Seperti tadi, Ibu ya bisa menopang anak Ibu dengan satu lengan, kepalanya berada di lengkungan siku, dan ini telinganya sejajar dengan bahunya. Ini badannya melekat ke badan Ibu, dan ini menghadap ke arah Ibu. Ditopang dengan baik ya, Bu ya, agar anaknya tidak jatuh, dan lengan yang satunya ini bisa di bokong anak Ibu.
seperti ini Bu. Agar ibu tidak pegal, di sini bisa diberi bantalan Bu. Pada saat menggendongnya, agar ibu tidak terlalu pegal, ibu bisa seperti ini. Bagaimana Bu? Dapat ibu mengerti? Coba sekarang ibu ya Bu ya. Silahkan. Di sini. Ya. Seperti itu posisinya. Nah, kepalanya berada di lengkungan siku ibu, telinganya sejajar dengan bahu ya Bu ya. Badannya menghadap ke ibu dan melekat juga. Jangan lupa agar ibu tidak pegal. Belakangnya Bu ya diberi sanggahan agar ibu tidak pegal. Kakinya juga jangan menggantung seperti itu. Dapat ibu pahami? Baik Bu, sekarang kita lanjut ya Bu ya dengan posisi Madonna. Posisi Madonna ini adalah posisi menggendong dengan alat gendong. Bisa kain ataupun bisa gendongan seperti ini. Saya contohkan dulu ya Bu. Ini. Boleh ini penternya Bu. Nah, sebetulnya hampir sama ya Bu ya tekniknya tadi seperti pada saat ibu duduk. Nah, walaupun anak ini menggunakan alat bantu gendong, tetap Bu kita harus menopang badannya dan kepalanya seperti tadi, seperti di sini ya Bu ya. Jangan lupa perhatikan bahwa si telinganya itu harus sejajar dengan bahunya. Nah, badannya menghadap ke ibu dan juga melekat dengan badan ibu seperti ini Bu. Harus ditopang dengan baik agar anaknya tidak jatuh walaupun ini posisinya digendong Bu, seperti itu. Bagaimana Bu? Ibu mau mencoba? Silakan Bu. Ini. Ya, Ini. Ibu cari dulu ya posisi nyamannya Bu, Betul. seperti itu. Ini betul? Ya betul Bu, seperti itu. Kanan bisa masukkan baiknya. Nah, posisi tangannya seperti tadi Bu, sikunya, kepalanya berada di lengkungan siku. Jangan lupa memperhatikan bahwa telinganya Bu harus sejajar dengan bahunya dan menghadap ke ibu seperti itu Ibu. Bagaimana Bu? Dapat Ibu mengerti? Baik Ibu, jadi begini Bu, agar perlekatan nanti pada saat Ibu menyusui itu baik. Nanti pada saat Ibu menyusui, usahakan mulut bayinya itu tidak masuk di nipple doang Bu. Jadi harus masuk ke areola juga. Karena apa? Selain agar nanti asinya yang keluar banyak, itu juga dapat meningkatkan produksi ASI Bu. Kalau misalkan di nipple-nya doang, di sininya doang, nanti biasanya ASInya yang keluar itu tidak sebanyak kalau misalkan mulutnya masuk ke semua areola seperti itu Ibu. Jadi Ibu selanjutnya, kalau misalkan menyusuinya sudah selesai dan bayinya sudah kenyang, Ibu langsung segera menyendawakan bayinya ya Bu ya, dengan cara nanti bisa digendong seperti ini. Ininya dipegang ya Bu ya, tekan kepalanya, ininya ditepuk-tepuk pelan-pelan. Kalau tidak, Ibu bisa posisi seperti ini. Bahwa tubuh bayi harus Gini. ke dada Nah, ininya harus ditopang nih Bu ya, kepalanya. Ditepuk pelan-pelan seperti ini. Ibu mau coba Bu? Ya, silakan. Di bahu. Ya, dipegang kepalanya Bu. Ini. Ya, tepuk-tepuk pelan-pelan. Ini. Nah, ya. Atau Selanjutnya ditaruh di sini, di siku, Di sini. Nah, seperti ini. Nah, ininya ditopang ya Bu ya, kepalanya biar ditepuk-tepuk juga Ibu. Nah, seperti itu. Kalau agar anaknya sampai sendawa ya Bu ya. Selanjutnya, jika pada saat menyusui anak Ibu tertidur, Ibu bisa melepaskan Bu dengan cara memasukkan jari kelingking Ibu ke dalam mulutnya Bu ya, lalu dikeluarkan secara perlahan. Setelah itu Ibu bisa menidurkan anak Ibu. Nah, jika pada saat Ibu terasa payudara Ibu penuh karena produksi ASINya masih banyak, Ibu bisa memerah susu Ibu. Nah, memerah susu itu bisa meningkatkan produksi ASI juga Bu. Nanti untuk penyimpanannya, Ibu ditaruh di botol steril dan jangan lupa Ibu tulis Bu kapan Ibu menyimpan air ASINya di situ dan tanggalnya dan juga jamnya ya Bu ya. Untuk penyimpanannya itu di suhu ruang itu bisa bertahan sekitar 6-8 jam. Lalu di termos es itu sekitar 24 jam. Lalu di lemari es itu sekitar 2-3 hari. Di dalam freezer yang satu pintu itu bisa bertahan sekitar 2 minggu, dan di freezer 2 pintu Ibu itu bisa bertahan sekitar 2-3 bulan ya Bu ya. Nah, setelah Ibu selesai menyusui, Ibu jangan lupa juga untuk membersihkan daerah payudara Ibu lagi seperti tadi ya Bu ya. Tadi Ibu membersihkan dengan menggunakan waslap yang sudah direndam oleh air hangat.
dibersihkannya secara menyeluruh ya Bu ya, di daerah areola seperti ini sampai ke nipple. Nah setelah itu Ibu melakukan pemijatan Bu pada daerah areola sampai ASI-nya keluar sedikit. Lalu seperti tadi ya Bu ya, dioleskan di daerah nipple dan juga areola. Tujuannya agar terdisinfektan secara alami dan juga menjaga kelembapan nipple dan juga areola. Nah setelah itu ada beberapa hal ya Bu ya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi ASI. Yang pertama itu adalah jika ibu sering menyusui dan juga ibu sering memerah susu ibu, nah itu tuh dapat meningkatkan produksi ASI Bu. Nah selain itu juga ibu harus menyusui dalam keadaan tenang, ibu tidak boleh cemas. Nah selain itu ibu harus memperhatikan nutrisinya Bu ya, ibu tidak boleh banyak pantrangan. Ibu juga bisa meminum ataupun mengkonsumsi ASI booster Bu. Contohnya ibu bisa minum susu kedelai ya Bu ya, atau dan banyak hal lainnya gitu ya Bu ya. Selain itu dukungan dari keluarga juga Bu, itu sangat berperan penting untuk produksi ASI ibu ya Bu ya. Bagaimana Bu, apakah ibu ada yang mau ibu tanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya sampai di sini. Baik Ibu, Ibu agar memastikan bahwa Ibu paham, coba Ibu saya bertanya mengenai cara perlekatan susu yang baik itu seperti apa Bu? Mulutnya harus seperti apa? Harus jadi masuknya tuh nggak di nipple aja, Iya, betul. jadi harus ke Areola itu ya Bu ya. Areola. Baik Ibu berarti masih ingat ya Bu ya? Ibu hebat, Ibu pintar. Jadi Ibu nanti saya akan kesini lagi ya Bu ya. Saya akan memberikan Ibu obat. Nah sekarang saya akan kembali ke ruangan ya Bu. Ibu bisa melanjutkan istirahat Ibu. Ibu kalau butuh bantuan saya, Ibu boleh memencet bel yang ada di sini. Saya kembali ke ruangan dulu ya Bu ya. Saya bereskan alatnya dulu. Setelah itu saya cuci tangan. Ibu ini listnya Bu, bisa Oh, iya. dibaca-baca nanti. Iya, makasih. Ibu saya pamit dulu ya Bu. Mari. Assalamualaikum.